Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita bertemu di pertemuan ketiga. Kita akan membahas mengenai implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Segmentasi target posisi di pasar. Kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam Jadi pada pembahasan yang memaparkan aspek pasar disebut bahwa perusahaan hendaknya mengetahui pasar di mana produk atau jasa yang akan diproduksi akan ditawarkan. Tindak lanjut dari penentuan pasar adalah melakukan segmentasi pasar karena sifat pasar yang heterogen. Agar perusahaan lebih mudah masuk ke pasar yang heterogen, hendaknya pasar tersebut dipilah-pilah sehingga membentuk segmen-segmen yang relatif homogeni. Selanjutnya, setelah pasar yang dituju menjadi homogeni, perusahaan hendaknya melakukan keputusan memilih sasaran yang lebih jelas. Kemudian karena dengan asumsi bahwa pasar adalah persaingan sempurna, maka pesaing tetap ada, sehingga tidak akan melakukan posisi yang berbeda dengan pesaing adalah penting. Berikut kegiatan tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Yang ditargeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani produk atau marketing mix yang berbeda pula. Positioning menentukan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk suatu perilaku pada umumnya. Sikap digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran. Sikap merupakan evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang merespons secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif pilihan yang diberikan. Sikap menempatkan seseorang ke dalam suatu pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu tersebut. Ada kecenderungan yang menganggap bahwa sikap merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan perilaku yang akan datang. Jadi, dengan mempelajari sikap, seseorang diharapkan dapat menentukan apa yang akan dilakukan. Seperti karakteristik sikap. Sikap memiliki beberapa karakteristik. Memiliki objek atau tujuan. Sikap berhubungan dengan orang atau objek tertentu. Sikap merupakan reaksi dari tindakan seseorang atau keadaan objek tertentu. Memiliki petunjuk, derajat, dan intensitas. Memiliki struktur, dapat dipelajari. Kemudian selanjutnya sumber sikap.
Sikap memiliki sumber-sumber, dua di antara yang utama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman langsung konsumen dengan produk, jasa, dan toko yang dapat membantu menciptakan dan mempertajam sikap konsumen terhadap objek tersebut, di mana pengalaman akan dievaluasi kembali sebagai objek lama. Dan hal ini mengembangkan sikap terhadap objek. Sumber-sumber yang lainnya, yang kedua, kelompok. Seseorang dapat dipengaruhi oleh anggota kelompoknya. Sikap terhadap suatu produk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu seperti keluarga, rekan di tempat kerja, dan kelompok masyarakat sekitar. Sikap konsumen berikutnya, fungsi sikap. Ada beberapa fungsi sikap, di antaranya adalah sebagai berikut: fungsi menyesuaikan, fungsi pertahanan ego, fungsi pengekspresian nilai, kemudian fungsi pengetahuan. Kemudian komponen sikap. Sikap memiliki tingkat komponen utama, yaitu komponen kognitif. Komponen ini terdiri atas kepercayaan konsumen dan pengetahuannya tentang objek. Kemudian komponen efektif, perasaan dan reaksi emosional kepada suatu objek menentukan efektivitas dari sikap. Komponen perilaku, respon dari seseorang terhadap objek, misalnya keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk akan mencerminkan komponen perilaku ini. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, informasi mengenai perilaku ini perlu dikumpulkan sebanyak mungkin. Perilaku konsumen merupakan tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Perilaku konsumen terbagi ke dalam dua golongan, yaitu perilaku yang tampak, perilaku yang tak tampak. Perilaku yang tak tampak, variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian barang-barang. Perilaku yang tak tampak tadi yang dimaksud adalah variabel-variabel antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Berikutnya adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Maka dari itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, nilai-nilai perusahaan, pesan. Yang dimaksud dengan pesan itu adalah sebagai penghasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk, dan tingkat kepuasan yang dapat diharapkan oleh pelanggan. Sikap sebagai penilaian pelanggan atas pelayanan perusahaan. Kemudian yang terakhir, perantara. Sebagai penilaian pelanggan atas perantara perusahaan seperti dealer dan grosir. Baik, kepuasan kepuasan dibagi menjadi dua, kepuasan fungsional. Kepuasan yang merupakan kepuasan diperoleh dari fungsi atau suatu produk yang dimanfaatkannya. Kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari produk.
Pelanggan pun dapat dibagi atas dua macam, yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal mudah diidentifikasi karena mereka ada di luar organisasi. Pelanggan internal sendiri, pelanggan merupakan orang-orang yang melakukan proses selanjutnya dan pekerjaan orang sebelumnya. Memperbaiki dan mempertahankan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya perlu terus dibina untuk mengendalikan tingkat kehilangan pelanggan agar tetap pada posisi yang aman. Perusahaan perlu mengambil 4 langkah sebagai berikut. Menentukan tingkat bertahannya pelanggan, membedakan berbagai penyebab hilangnya pelanggan, dan menentukan penyebab utama yang bisa dikelola lebih baik. Memperkirakan kehilangan keuntungan dari pelanggan yang hilang, menghitung biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan pelanggan. Kemudian ada beberapa cara untuk upaya mempertahankan pelanggan. Jadi menyulitkan pelanggan untuk mengganti pemasok. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara agar tidak berdampak pada pelanggannya untuk berganti pemasok. Ini termasuk strategi. Yang kedua, memberikan kepuasan yang tinggi. Dengan cara ini akan sulit bagi pesaing untuk masuk, walaupun dengan menggunakan cara berupa harga yang lebih murah atau rangsangan lain. Untuk menciptakan loyalitas pelanggan, perusahaan hendak melakukan strategi yang berwawasan hubungan kemitraan dengan pelanggan terhadap 5 tingkat hubungan dengan pelanggan. Tingkat-tingkat itu adalah biasa, wiraniaga, menjual produk namun tidak menghubungi pelanggan lain. Pelanggan lagi. Reaktif, wiraniaga, menjual produk, meminta pelanggan menghubunginya. Misalnya jika mempunyai suatu keluhan. Kalau produk sekarang itu biasanya di kemasan itu ada pengaduan, layanan pengaduan biasanya ada di produk-produk sekarang, produk makanan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Wiraniaga menghubungi pelanggan segera setelah penjualan untuk menanyakan apakah ada produk atau jasa memenuhi harapan pelanggan atau tidak. Yang keempat, proaktif. Wiraniaga menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu dengan saran untuk meningkatkan penggunaan produk. Dan yang kelima, kemitraan. Perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan untuk mencapai penghematan bagi pelanggan atau membantu pelanggan bekerja lebih baik lagi. Manajemen pemasaran, beberapa ahli memberikan bermacam-macam definisi tentang pemasaran, diantaranya adalah Kotler-Stanton tahun 1995. Ia mengatakan bahwa pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Jangkauan pemasaran sangat luas. Berbagai tahap kegiatan harus dilalui oleh barang dan jasa sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga suatu lingkup kegiatan yang luas itu akan disederhanakan. Sebagaimana diketahui dalam ilmu strategi manajemen, bahwa manajemen strategi perusahaan memiliki tahapan-tahapan sebelum sampai pada manajemen fungsional seperti manajemen keuangan, SDM, produksi atau operasi, dan pemasaran. Terlebih dahulu, manajemen strategi dimulai dengan visi, misi, tujuan-tujuan strategi generik, strategi utamanya,
Berikutnya, setelah strategi pemasaran diketahui, maka akan dilanjutkan dengan penentuan bauran pemasaran. Analisis persaingan. Agar dapat menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, studi kelayakan bisnis perlu juga mencermati produk, harga, saluran distribusi, maupun promosi yang dilakukan oleh para pesaing yang terdekat. Dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keuntungan sekaligus, mengetahui pula yang menjadi titik-titik kelemahan kompetitifnya sehingga dapat disusun suatu strategi menyerang maupun bertahan terhadap pesaing-pesaingnya. Berikut ini disajikan langkah-langkah dalam menganalisis pesaing yang dikemukakan oleh Kotler. Mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, kemudian mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, kemudian memilih pesaing. Yang B adalah bauran pemasaran produk barang. Bagi pemasaran produk barang, manajemen pemasaran akan dipecah atas 4 kebijakan pemasaran yang lazim disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix, atau 4P dalam pemasaran terdiri dari yaitu produk, harga, distribusi, promosi. Masing-masing mereka mempunyai peranan terpenting. Kemudian yang C, bauran pemasaran produk jasa. Untuk produk jasa lebih luas daripada bauran produk barang seperti telah dipaparkan di atas. Untuk jasa, baurannya dapat diperluas lagi dengan menambah 3 elemen, yaitu elemen orang, bukti fisik, dan proses jasa itu sendiri. Implikasi pada studi kelayakan bisnis, seberapa luas dan dalam aspek pemasaran dalam SKB dilakukan tergantung pada besar kecil bisnis yang akan digarap, tetapi umumnya hasil studi untuk aspek pemasaran akan memberikan informasi perihal bagaimana segmentasi, target, dan posisi produk ditetapkan. Yang kedua, bagaimana strategi bersaing ditentukan. Yang ketiga, bagaimana program pemasaran dianalisis melakukan bauran pemasaran. Yang keempat, perkiraan penjualan yang bisa dicapai perusahaan. Yang kelima, perkiraan market share yang bisa dikuasai perusahaan. Selain aspek pemasaran, perlu dilakukan survei mengenai customer behavior untuk mengetahui misalnya masalah-masalah seperti mengetahui kebutuhan dan keinginan terhadap produk. Kajian dapat dilakukan misal melakukan model IDCI atau AIDA. Sikap yang kedua adalah sikap perilaku dan kepuasan terhadap produk pesaing saat ini. Baik, dari hasil dari analisis yang sudah kita bahas tadi, untuk aspek pemasaran termasuk perihal customer behavior-nya adalah suatu pernyataan layak atau tidak layak rencana bisnis dari aspek ini. Jika layak, maka analisis akan ditentukan untuk aspek-aspek selanjutnya. Selanjutnya, jika tidak dianggap layak, maka perlu dicarikan usaha-usaha baru yang realistis dan positif agar aspek ini dapat menjadi layak. Jika tidak ada jalan lain, maka dianjurkan bisnis ini untuk tidak diteruskan. Baik, sekian dulu pertemuan pada kali ini. Salah hilap mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.